ada beberapa fadilah dan keutamaan yang bisa kita raih pada bulan Zulhijjah. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala setidaknya gambarkan dan Allah muat di dalam Quran surat yang ke-108. Ada yang hafal nggak? Quran surat yang ke-108. Halo? Ada yang hafal? Nggak ada. Apa? Padahal itu surat-surat favorit itu. Surat favorit kalau kita lagi sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Udah gancangan sholatnya. Inna a'tainakal fasalli inna sani'aka. Jadi pada hafal itu. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, tadi saya katakan di dalam Quran surat Al-Kautsar itu dijelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna fasholli li rabbika inna syani'aka wal abtar. Al-ayat wal ma'na wallahu a'lam bimuradi. Ada yang tahu nggak itu asbabun nuzul dari Quran surat Al-Kautsar itu turun? Ustaz, memang ada asbabun nuzul itu apa? Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turun atau peristiwa ayat itu turun. Misalkan apapun peristiwanya, ada Quran turun, maka itu latar belakangnya adalah asbabun nuzul. Di dalam sebuah hadis dikatakan ibu, Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa terkait asbabun nuzul, sebab turun ayat atau surat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang ngumpul dengan para sahabat, yakni sedang muzakarah, artinya sedang ngaji begini, sedang ngaji. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertunduk. Tertunduk bagaimana? 1, 2, 3 dia tunduk. Tertunduk Rasulullah, nunduk. Setelah nunduk Rasulullah beberapa saat kemudian langsung tengadah dan tersenyum. Rasulullah nunduk kemudian tersenyum sehingga membuat para sahabat heran. Lalu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa baginda tadi menunduk merenung, tiba-tiba bangun dari nunduk kemudian langsung tersenyum?" Kalau ibu lagi merenung mencari sesuatu inspirasi, apa ya inspirasi itu? Ngahayal lah, itu ada ngahayal itu mah tidak baik ya itunya. Kita lagi merenung aja gitu, premen anak kita ya, bukan gue ya. Lagi nunduk aja, sedang biaya gede sini di jalan eko kata gue ya, nunduk kata gue. Aisyah aja laki kita kan mengkonon, sirah nunduk kata gue. Tiba-tiba kita punya pemecahannya, bangun kata gue. Apa yang dirasakan? Pasti tersenyum dan bahagia kan, karena punya jalan untuk menyelesaikannya. Rasulullah nunduk kemudian bangun, setelah bangun tersenyum. Ditanya oleh para sahabat, "Ya baginda, kenapa Rasulullah begitu tersenyumnya sampai semerbak?" Maka jawab Rasulullah SAW, "Saya baru saja mendapatkan satu surat yang penuh kebahagiaan, yang ini diperuntukkan manfaat dan fadilahnya untuk umat hamba atau umat saya," kata Rasulullah SAW. Kemudian beliau membaca Quran surat Al-Kautsar tadi, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Lalu Rasulullah tanya kepada sahabat, "Wahai sahabat, tahu enggak kamu apa itu Al-Kautsar?" Kata Rasulullah nanya kepada para sahabat,
para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih paham apa yang dimaksud. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa yang namanya Al-Kautsar atau yang namanya Kautsar adalah haudun fil jannah atau nahrun fil jannah, yaitu sungai yang ada nanti di surganya Allah di akhirat, yang itu diperuntukkan bagi umatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menolong umat-umatku. Makanya kalau di tafsir, di terjemahan Quran, yang namanya Al-Kautsar itu kan nikmat yang banyak, gitu ya maknanya. Nah, menurut Imam Az-Zalair itu dijelaskan yang namanya Al-Kautsar atau Kautsar, inna a'tainaka al-Kautsar tadi itu adalah huwa nahrun a'tani rabbi azza wa jalla fil jannah, yaitu sungai yang akan diberikan oleh Allah kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil jannah, nanti di surga, bermakna di akhirat, oleh Allah Subhanahu wa taala, alaihi khairun katsir, yang memiliki kebaikan yang sangat banyak. Lalu kata Rasulullah, yaitu alaihi ummati yaumal qiyamah, dan itu akan dibutuhkan oleh umatku nanti di yaumil qiyamah. Mau nggak? Apa? Yaitu tadi sudah Al-Kautsar tadi, ya. Nah, Al-Kautsar tadi memang fadilahnya apa, Ustaz? Ya kan? Kadang-kadang kita suka gitu, apa sih untungnya dapat itu, gitu ya. Nah, Rasulullah menjelaskan di dalam sebuah keterangannya bahwa barang siapa yang meminum dari telaga Al-Kautsar atau sungai Al-Kautsar itu, kata Rasulullah, la tadma'u ba'daha abadan abadan. Masya Allah. La tadma'u ba'daha abadan abadan. Dia tidak akan merasa kehausan di akhirat untuk selama-lamanya, walaupun minumnya satu tegukan. Masya Allah. Sampai ibu bayangkan di akhirat kelak, Masya Allah, Masya Allah. Langit didekatkan, ya kan? Bumi dan langit berdekatan. Bahkan menurut satu riwayat cuma 7 tumbak. Bahkan diriwayatkan dalam hadisnya Imam Ibnu Abbas itu, kami dari mil, paling-paling 1 mil jaraknya, manusia tersiksa dengan air keringatnya. Ada yang sampai memenongan. Memenongan itu apa sih? Mata kaki. Ada yang sampai dengan mata kaki. Ada yang sampai betis tuh air keringat tuh. Air keringat. Ada yang sampai lutut. Ada yang sampai perut. Ada yang sampai pundak. Ada bahkan yang sampai tenggelam dengan air keringatnya. Maka bisa dibayangkan oleh kita bagaimana itu tenggorokan hausnya saat itu. Bahkan kata Rasulullah, seandainya digabung air laut diberikan untuk diminumkan, tidak akan menghilangkan rasa hausnya. Sehingga dalam suasana seperti itu, orang yang mendapatkan minum dari haudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Kautsar, telaganya Rasulullah, dia la tadma'u ba'daha abadan abadan, tidak akan merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka wajar kalau Rasulullah nunduk merenung, tiba-tiba langsung bangun penuh dengan keceriaan, senyum. Kenapa? Rasulullah itu paling khawatir terhadap umatnya.